mendatangkan buah yang nyata Tuhan, menghasilkan kekuatan baru dan semangat baru memasuki tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dan berfirmanlah di tengah-tengah kami. Firman-Mu berserta dengan Roh-Mu, itulah yang mengubahkan kami. Bukan hanya sedap-sedapan didengar, tapi kuasa yang mengubahkan itu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, tadi ada lagu dikatakan apa itu? Yang beserta dengan Tuhan, aku tidak akan takut. Ada amin. Kenapa tidak takut? Karena Yesus mengasihi aku. Apakah benar demikian? Saudara dan saya yang tahu itu. Karena Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, Yohanes 10 ayat 10 bisa ditampilkan biar cepat. Saya yakin saudara ingat ini, Yohanes 10 ayat 10. Ini Alkitab saya sudah perjalanannya panjang saudaraku, ya. Dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, bagian dari kelahiran baru yang merupakan ciptaan baru saudaraku, itu isinya adalah hidup dan hidup dalam kelimpahan. Itu bagian dari ciptaan baru. Maaf ya, kelimpahan itu bukan sekedar uang saudaraku, tapi suatu kelimpahan yang nanti saudara akan mengerti, ya. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa banyak orang gak merasakan hidup dalam kelimpahan? Apa yang membuatnya nyangkut untuk mengalami itu saudaraku? Di Alkitab ada contoh yang luar biasa, yang bisa menjadi contoh sama kita, yang biarlah melalui firman ini saudaraku, ya, kunci-kunci terbuka. Ada amin? Blocking, apa itu? Yang menghambat dan menghalangi, bayang-bayang yang mengganggu bisa geser. Saudaraku, ada satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Ya, semua tokoh luar biasa, tapi ini satu ini agak lain. Namanya Gideon. Gideon. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal ke-6. Dikatakan, saya bacakan saja sama saudara supaya suaranya masuk ke dalam rekaman, ya. Gideon pasal 6 mulai ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yaitu di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, simak Bu ya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya, unta-untanya
tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abizer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Sampai di sini saya baca, saudaraku. Saya akan tolong menceritakan ini. Saudara, Gideon ini beda dengan Daud. Kalau Daud dari awalnya itu sudah mengatakan begini, sudah berani melawan orang Filistin kan? Memang dia dari awalnya sudah semangatnya luar biasa, mempercayai Tuhannya luar biasa. Demikian juga Abraham. Abraham ini orang hebat. Dari awal dia berani meninggalkan tanah Ur Kasdim. Ya, dia pergi hanya mendengar suara dari Tuhan, tinggalkanlah ini. Dia pergi, hebat. Ya. Nah, orang seperti Daud, Abraham susah didapati pada masa sekarang ini. Ya. Yang baru kenal Tuhan langsung hebat begitu ya, langsung berani gitu. Susah. Tetapi Gideon ini beda, saudara. Ya. Yusuf hebat juga, saudaraku. Dari kecil dia udah tahu, dia ini orang hebat. Ya. Saking hebatnya gak sombong sedikit. Ya. Tetapi Gideon tidak seperti itu. Kalau saudara dengar ceritanya, dia bertumbuh, dia tumbuh di masa orang Israel ini sakit. Ya. Setiap kali menanam, kan sakit nggak nih hati saudara ya? Coba saudara bayangin dulu, tinggal dulu pada zaman Gideon ini. Setiap kali sudah menanam, menabur, menanam, kemudian berbuah. Ketika berbuah, datang orang Midian, sapu bersih buahnya. Udah capek-capek, kira-kira saudaraku, kecewa nggak? Kecewa sama Tuhan, kecewa sama lingkungan, kecewa. Gideon ini hidup di dalam zaman kekecewaan. Dia hidup, kenapa kecewa? Dia dengar dari nenek moyangnya, Tuhan itu hebat, membebaskan mereka dari Mesir. Tapi pada kenyataannya, dia tidak melihat itu. Dan orang-orang pada masa Gideon ini tidak melihat itu. Yang dia lihat, penderitaan. Dikatakan begini, ini di tanah yang subur ya. Mereka menanam ya, kemudian berbuah, baru keluar hasil buahnya sudah diporak-porandakan sama orang Midian. Ternaknya pun dilindas, disikat habis. Saudara, kalau soal kecewa,
lebih kecewa orang saat itu pada masa sekarang. Ya, lebih sakit hatinya. Udah capek bekerja, habis semuanya. Sama juga sekarang, apalagi sekarang orang bilang ini zaman pandemik susah ini. Ya, udah ekonomi susah, ini susah. Ya, mana Tuhan yang pernah bercerita, berfirman, Dia akan melakukan kegerakan. Mungkin ada yang bertanya gitu, ya? Ada yang tanya-tanya nih. Sama pada masa Gideon, saudara. Makanya ada titik di mana Tuhan mau memulihkan setelah jeritan. Ini semua terjadi karena bangsa itu berbelok hatinya dari Tuhan. Ya. Ada masanya kemudian Tuhan datang kembali. Dan dia melihat Gideon. Gideon sama aja sama orang itu, membuat tempat persembunyian di gurun-gurun, ya, di tempat pengirikan, ya, pengerikan gandum, pada ngumpet di situ. Jadi waktu datang malaikat Tuhan, luar biasa saudaraku, dia datang dengan perkataan luar biasa. Ayat 12 tadi, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepada yang demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. The mighty warrior. Pahlawan yang gagah berani. Dia bilang sama Gideon begitu. Tapi saudara tahu, Gideon ini kayak orang zaman sekarang bilangnya apa? Ah Tuhan, idea do Tuhan. Bahasa Bataknya begitu kira-kira. Yang benar lah Tuhan. Benernya ini, ya. Am I a mighty warrior? Apakah saya benar pahlawan yang gagah berani? No. Dia menilai dirinya tidak seperti Tuhan menilainya. Dia bilang, apa saya gagah berani? Saya ini takut. Saya bertumbuh dalam lingkungan yang ditakut-takutin, diserang, dimusnahkan, diporak-porandakan. Susah, semua serba susah. Saya hidup di situ. Tetapi Tuhan datang, bilang, hei Gideon yang suka ngumpet, kamu akan menjadi hakim bagiku, ya kan? You will be a mighty warrior. Kamu itu pahlawan yang gagah berani bagiku. Ketika Yesus datang, dia bilang, sudah kutebus dosa. Ketika engkau menerima aku, engkau adalah ciptaan yang baru. Ini serius. Ciptaan yang baru. Tuhan memandang kita ciptaan yang baru. Tapi banyak orang berespon begini. Kayak gini-gini aja nyo Tuhan. Mana yang baru? Hah? Kayak gini juga aku. Aku lahir di kampung ya kayak begini juga. Datang ke kota ini ya gini juga. Gitu. Saudara yang kekasih, simaklah apa yang terjadi pada Gideon. Supaya kita yang menerima anugerah kelahiran baru boleh mencuat keluar dan menyadari, hei, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b, aku datang supaya kamu apa? Mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ciptaan yang baru mengandung hidup dan kelimpahan. Sedikit yang amin memang. Ya. Ciptaan yang baru mengandung itu. Tapi susah dilihat. Karena apa? Latar belakang kita. Nah Gideon seperti begitu. Caranya gimana? Tapi baiknya Tuhan ya, kalau kayak gitu, mungkin kalau kita manusia dibilang, wah kamu orang enggak begini, sudah pergi kau sana, enggak pakai kau. Kan gitu ya? Ya toh? Kalau kita bilang begitu, kita bilang, aku mau jadikan kamu orang hebat yang begini, gini. Gimana lah Pak, orang kampung saya, mama saya begini. Capek nggak saudara dengar? Capek. Caranya apa waktu melamar kayak gitu, jawabannya gitu? Dicoret. Ya, tidak diterima. Tapi ini
Ya, bukan Gideon yang datang, Tuhan yang datang. Dijawab sama Gideon kayak gitu. Udah terlalu dalam kecewaku Tuhan. Udah terlalu dalam, sulit aku bayangkan indahnya itu Tuhan. Udah dicoret-coret. Tapi malaikat Tuhan yang mewakili Tuhan tidak kecewa. Melihat Gideon seperti gitu. Gideon, Tuhan memang benar-benar menyertai engkau. Tuhan membawa kamu jadi mighty warrior. Gideon mulai mikir, ginilah, aku tes dulu Tuhan. Nih, Tuhan dites. Kalau engkau benar, utusan Tuhan, tunggu sini. Aku akan olah dulu, masak, kan biasa kayak gitu. Udah diajarin zaman dulu, ya, dari nenek moyangnya. Ketika ada utusan Tuhan datang, kau harus siapkan persembahan. Kemudian dia olahlah daging, kemudian dia sediakan, ditunggunya, disediakan. Waktu disediakan, dibilang begini lagi. Untuk meyakinkan Gideon, dia bilang gini, oke, kau masak dengan kuahnya. Mana kuahnya? Siram itu daging dengan kuahnya. Nah, basah kan? Sudah disiram, udah oke. Kemudian disentuhlah tongkat dari malaikat ini ke situ. Nyala api. Ya, maksudnya begini. Kalau dagingnya kering nyala biasa, mungkin kan? Ini udah disiram lagi. Makin gak mungkin kena api. Makin gak mungkin api nyala. Tapi ketika disentuh, api menyala. Oh, ini benar-benar. Artinya dia melihat mujizat kecil. Percaya. Tapi dikasih perintah. Dia langsung bilang gini, aku mau membangun mesbah di sini. Kemudian perintah yang selanjutnya, oke, kau bangun mesbah sini bagus. Tetapi, ya, ada mesbah Baal di sana. Ya, engkau hancurkan, kau ganti dengan mesbah. Tapi nggak langsung timbul. Gideon ini nggak langsung timbul gagah perkasa. No, ya. Oke. Biasa, ada ragu-ragunya juga, kan gitu. Bisa. Tapi, tolong Tuhan, malam laku kerjain ya. Jangan siang. Takut aku, ya kan? Nggak langsung kan? Nggak langsung hebat dia. Takut aku. Ya udahlah, malam-malam kerjain, malam-malam. Dan malam-malam dia dengan anggotanya, dia bongkar itu mesbah Baal. Dia ganti sama mesbah Tuhan. Pagi-paginya kelihatan seperti gini. Kemudian bapaknya juga heran melihat si ini. Kemudian dia diganti namanya jadi Yerubaal. Ya, artinya adalah kamu akan berhadapan dengan Baal ketika Baal ini protes. Ya, kamu yang harus menghadapi. Orang itu Pak tidak mau. Nah, kemudian semangatlah. Ternyata nggak dibunuh dia. Ternyata cuma dijulukin begitu. Wow, mantap. Nah, kemudian dia kumpulin orang-orang. Dan Tuhan katakan, aku akan mengalahkan Midian melalui kalian. Siapkan pasukan. Semangatnya, ya. Udah dengar popularitas dia meruntuhkan mesbah Baal, dia bisa ngubungin orang. Dia ngubungin orang, 32.000 dia dapat pengikut. Dia bilang sama Tuhan, aku mau berperang, siap berperang melawan Midian. Ketika Tuhan lihat, jangan, enggak, aku enggak mau 32.000. Karena kalau engkau berperang dengan begitu, engkau akan berkata, tangankulah yang mengalahkan Midian. Jadi maksudnya Tuhan, seleksi. Tanya dulu yang sungguh-sungguh, gak sungguh-sungguh pulang. Tinggal 10.000, 22.000 pulang. Karena hanya ikut-ikutan. Tapi Tuhan bilang, masih kebanyakan. Terlalu banyak. Engkau tidak akan melihat pekerjaanku yang ajaib. Karena masih terlalu banyak. Kemudian di screening di air. Di sungai. Di screening, keluarlah 300. Saya nggak ceritakan bagaimana cara screening. Tapi keluar 300. Dan Tuhan bilang, dengan 300 engkau akan mengalahkan
bangsa Midian. Di luar perhitungan semua. Memang kalau Tuhan sudah beracara, di luar perhitungan kawan. Ya. Tapi apa sebenarnya yang terjadi pada Gideon? Gideon ketika mendengar Tuhan, dia coba melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang apa? Bayang masa lalu yang melihat bangsanya susah dan dia, he is nothing. Ada satu tudung yang menutupi dia sampai jawabannya pertama. Mana? Tuhan, kau mau melakukan ini? Tidak. Itu ada tudung, ada bayang-bayang. Tapi dia tidak putus asa. Dia coba lepas dari bayang-bayang itu dengan melihat mujizat-mujizat kecil dalam hidupnya. Mulai dari mezbah yang daging basah keluar api. Dan selanjutnya dia menghancurkan mezbah Baal, tidak dibunuh. Itu mujizat. Dan dia lihat, dia mulai lepaskan. Ya. Bahkan ini belum penuh nih. Makanya dia kumpulkan 32.000 orang. Supaya rasa aman. Dia rasa aman pada dirinya. Ternyata seleksi Tuhan cuma 300. Makin dibuanglah. Aku mau percaya kepada Tuhan. Saudara, dia buang bayang-bayang itu. Pasti bapaknya, keluarganya bilang, udahlah Gideon, kayak orang gila kau. Hah? Kau kayak orang gila, setiap langkah yang dilakukan. Pasti sudah dibilang, kayak orang gila kau. Ya, tapi Gideon berprinsip, dia mau melepaskan bayang-bayang untuk masuk dalam panggilannya, a mighty warrior, pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, berkali-kali Tuhan bilang sama kita, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, sesungguhnya yang baru, tapi kau ingat terus masa lalu. Banyak orang percaya hidup dalam bayang-bayang. Bayang-bayang masa lalu. Bayang-bayang kegagalan. Bayang-bayang kesakitan, penderitaan. Kalau Gideon seperti ini, nggak muncul Gideon yang luar biasa, saudara. Tak muncul. Saya ingat. Saya hidup di lingkungan di Tanjung Priok. Kalau teman-teman yang mikirnya bisa punya rumah kecil, udah senang banget. Bisa di daerah itu menjadi jagoan, senang banget. Tapi aku mau keluar dari bayang-bayang itu. Saya bangga dengan orang tua saya. Selalu menanamkan, kamu mesti keluar dari sini. Kamu mesti keluar. Tapi kalau teman-teman, Daniel nanti kita begini, jadi jagoan kita di sini, ya di kandang itu kan gitu. Tapi ketika berhadapan dengan orang tua saya, bilang gini, aku dari kampung bisa berjuang, aku bisa pergi ke sana, kamu mesti lebih lah. Tapi batin aku yang tahu. Kemudian saya dilesin bahasa Inggris, sebenarnya berat juga gitu ya. Malas ngomong bahasa Inggris. Tapi ditanamkan dengan ini senjata. Tapi saya nggak memahami. Saya lahir baru tahun 80. Di situ kayak sebercar, apa maksudnya? Terbuka. Di tahun itu saya pindah sekolah ke Menteng Raya. Kanisius. Di situ pikiran saya terbuka. Di dalam Tuhan pasti bisa. Ya, pasti bisa. Melepaskan bayang-bayang yang tadinya nyaman. Siapa yang nggak tahu? Anak Priok. Ya, di kompleks. Siapa yang nggak tahu? Mau bangga di situ jago kandang. Tapi Tuhan bawa beda. Saya dulu nggak kebayang. Saya menjelajahi seluruh benua di muka bumi.
Tak terbayang sama aku sampai ku jalani itu. Tak terbayang sama aku membangun jemaat, ya kan? Dengan segala persoalannya. Tak bayang. Saya membagikan ini pada saudara-saudara yang pemimpin-pemimpin ini. Jangan takut kawan. Saudara nggak pernah bayang, tapi teroboslah dari bayang-bayang yang mengganggu kita, yang membuat kita berkata tidak bisa aku. Tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan kamu ciptaan baru, kamu bisa menjadi yang Tuhan mau atas kamu. Ada amin? Bukan sampai di situ, saudara. Dia push jemaat ini dengan berkata, jemaat ini khusus di hatiku. Waduh, ada berat kawan. Kalau khusus berarti ada special assignment. Artinya ada tugas khusus. Sampai dibilang khusus kan? So, adakan tugas khusus. Special assignment. Mulai dibukakan satu-satu. Gemetar. Tapi saya mau kasih tahu. Jadilah kayak Gideon. Jangan dihantui dengan bayang-bayang masa lalumu. Jangan dihantui dengan siapa engkau, saudaraku. Tapi percayakan sama Tuhan bahwa kuasa kelahiran baru adalah ledakan besar di surga. Itu menjadi bagianmu. Tinggal hidupin saja, saudaraku. Engkau akan mencuat keluar dari bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang mediocre. Artinya hidup biasa-biasa saja karena kamu khusus di mata Tuhan. Ada amin? Kamu khusus. Kamu beda. So special. Karena satu kali saya juga nggak mau dengar dari pemimpin katakan aku tersiap. Kau lihat dirimu kau nggak siap. Tapi kalau kau lihat Tuhanmu, engkau siap. Gideon berani berdiri dan berkata, dengan 300 tentara kami kalahkan Midian karena penyertaan Tuhan. Ada amin? Yes. Saudara, ketika Tuhan panggil saudara dengan special assignment, apa itu? Tugas khusus. Saudara diangkat menjadi barisan. Saudara diangkat menjadi apa? Apa saudara? Penginjil. Saudara diangkat menjadi praise and worship. Saudara diangkat menjadi apa saja. Saudaraku, lihatlah. Ketika engkau dipanggil, adakah masih tinggal bayang-bayang masa lalu? Sehingga kau ragu-ragu untuk maju. Karena kau melihat, karena engkau berpengalaman. Bukan gak pernah ku dengar Tuhan tuh hebat. Tapi aku belum mengalaminya. Beranilah melangkah seperti Gideon. Berperkara dengan Tuhan. Tuhan, kalau benar engkau panggil aku. Kalau engkau benar panggil aku. Aku akan tunjukkanlah seperti ini Tuhan. Kalau engkau panggil aku sebagai penginjil, tunjukkanlah memang ada orang yang mau kuinjili Tuhan. Buka mataku untuk melihat mereka haus Tuhan. Bukan katakan gimana menginjili, susah kali. Nggak berhenti, mati aku nanti dibunuh aku, begini, dibilang kristenisasi, matilah aku. Saudaraku, jadilah seperti Gideon. Mau berperkara sama Tuhan. Ketika Tuhan panggil kamu untuk assign khusus, barisan apa maunya? Barisan penjaga pintu gerbang yang menjagai jemaat. Engkau akan berkata, setan mana? Jangan coba ganggu jemaat Tuhan, karena aku berdiri di sini untuk melawan kamu. Jangan bilang, Tuhan, jangan baru begini, baru kesek-kesek, ada daun goyang, udah, bulu kuduknya naik. Jangan.
Itu cerita masa lalumu. Yang takut karena itu. Kau harus berkata, mana? Kalau saya, saudaraku, setelah kenal Tuhan, dibilang ada hantu, ku datangi tempat itu, mau kulihat hantunya kayak apa. Amin. Karena aku tahu Dia selamatkan aku. Roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. Di mana ada hantu sini? Mau ku datangi. Tempat ini kata ada hantu, pasti lari, ada pada dia, sini lari dia. Ada saudara juga, lari dia. Harusnya gitu. Dia bilang, rumahku ada hantu, ku datangi jam 1 pagi. Di mana hantunya? Di belakang. Ku cari-cari di belakang, ada tikus. Bukan hantu. Tikus aja. Ya saudara lari sama tikus. Hantu tidak, tapi tikus sekarang bunuh saja. Jadi saudara yang kekasih, bayang-bayang masa lalumu mengikat kakimu lari di dalam Tuhan. Lari sebagai ciptaan yang baru, lari dengan karunia yang Tuhan berikan, mengikat kakimu untuk bisa lari. Apalagi masa pandemik ini. Ya gimana jemaat Tuhan mau bergerak pandemik ini begini. Saudaraku, bukan jadi sombong, bukan jadi arogan, tetapi apa yang Tuhan taruhkan pada kita harus konsisten. Aku siap Tuhan. Amin. Aku siap. Kau suruh apa? Kau siap dibilang orang gila? Hah? Jangan jadi orang gila, maksudnya siap dibilang orang gila. Jangan jadi orang gila. Saudara nggak akan jadi orang gila, tapi saudara siap dibilang orang gila. Maksudnya apa? Ya, engkau bertindak, bersikap tidak seperti yang rata-rata kayak orang normal. Buktinya apa? Orang normal tidur 8 jam sehari, kamu mungkin 3 jam sehari. Karena Tuhan bangunin dan mau bicara sama kamu. Nggak itu, Tuhan kan 8 jam, sayang kali lah, udah hilang waktunya. No. Tuhan berkata, Tuhan, demi engkau mau berbicara sama aku tidak takut kurang tidur. Saudara yang kekasih, bayang-bayang itu muncul dari mana? Dari pergaulanmu, dari apa yang kau dengar. Makanya ada nasihat ya. Seorang motivator akan menasihati apa? Pilih temanmu. Karena dalam 5 tahun engkau akan tahu jadi seperti apa, tergantung temanmu. Kalau temanmu menggosip, temanmu selalu menjelekkan begini, secara tidak langsung itu akan masuk karena ada transfer spirit. Dan itu akan tinggal sama kamu, membentuk kamu. Kalau kamu tidak tahan. Tapi saudaraku, sebagai anak Tuhan yang kalau benar kau kuat, jangan kau tinggalkan, tapi rubahkan dia. Caranya bagaimana? Kau harus ganti persekutuanmu dengan dia sama persekutuanmu dengan Roh Kudus. Kau dengar dia lebih banyak untuk kau bagikan sama. Jangan engkau yang beri waktumu banyak sama pergaulan yang membuat engkau kendor. Yang dengar kata, bahaya lu, kamu masa berani-berani begitu, nanti kalau nggak jadi gimana? Pernah dengar gitu gak? Kalau nggak terjadi gimana? Kau mau pergi ke daerah itu, mau melawan dukun di sana, kamu mau yakini bahwa kamu menyertai. Kalau kamu mati di sana gimana? Orang gila akan bilang, aku tidak akan mati karena Tuhan menyertai aku. Kalau orang yang waras bilang gini, ya juga ya, masih ada anakku kecil, ngeri juga lah, nggak jadi. Ya, termasuk special assignment. Saudara dipanggil dengan tugas khusus sebagai pendoa. Doa-doa sih di situnya kau doa terus, gitu-gitu terus hidupmu. Maaf, kalau jadilah orang gila, maksudnya dipandang gila, aku akan tetap berdoa sampai rencana Tuhan digenapi.
Aku percaya. Tapi harus kau melakukan gitu. Kalau enggak, ya terus ya mungkin lah. Tapi kita coba aja. Jangan pakai coba-coba. Kau lakukan dengan keyakinan. Karena coba-coba nggak ada garansinya. Lakukan dengan keyakinan. Oleh karenanya pada hari ini, saudara yang kekasih, jadilah seperti, ikutilah teladan Gideon. Pada saat itu Gideon bukan Tuhan bicara kelahiran baru, tapi Tuhan bicara, kamu adalah pahlawan yang luar biasa. You are a mighty warrior. Tapi pada kita, Tuhan berkata, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kau harus terima, tangkap yang baru itu dengan sikap hati yang baru. Perhatikan pergaulanmu. Entahkah engkau dikamiri atau engkau memberkati orang lain. Kalau engkau dikamiri, keluar dari situ. Nasihat, keluar dari situ. Kuatkan dirimu untuk kau balik lagi dengan kekuatan roh. Saudara, cek diri kita. Adakah kita manusia baru, ciptaan baru yang masih kerdil? Jangan batasi pertumbuhanmu menjadi ciptaan baru karena bayang-bayang itu. Nanti kau berhenti, kau yakin selamat, tapi sampai di situ saja. Terlalu kecil bagimu untuk sekedar selamat. Tapi bagimu untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang hidup dalam tujuan Tuhan. Amin. Kekuatanmu, persekutuanmu di dalam Tuhan, itulah yang akan melunturkan bayang-bayang itu. Percaya. Bukan sedikit bilang saya orang kayak gila. Tapi nggak apa-apalah. Nggak apa-apa. Percayalah pada Tuhan. Percaya. Coba renungi. Engkau khusus di hatiku. Nggak mungkin kalau nggak ada tugas khusus dia ngomong gitu. Itu menyertai tugas khusus. Dan kalau dia bukakan tugas khusus, jangan kau kaget karena engkau khusus. Halo? Kalau Tuhan panggil kamu untuk tugas khusus, jangan takut, jangan menyerah. Bergembiralah. Halo, bergembiralah. Kalau Tuhan panggil kamu menjadi pengintai, jangan takut kau nggak pulang. Intailah, kau akan pasti pulang dengan selamat. Amin. Kalau Tuhan panggil engkau menjadi pemuji, beranilah berperkara. Untuk apa yang menghalangi? Kalau Tuhan panggil kamu menjadi usher, sementara engkau dari dulu selalu direndahkan, selalu diejek. Orang yang selalu direndahkan, diejek, itu minderan, saudara. Ya, saudara bertumbuh dalam minderan. Keluarlah dari rasa minder itu. Karena bangsa Israel pada masa itu minder, saudara. Tapi Gideon keluar mewakili bangsa Israel. Aku harus keluar dari rasa minder dan takut. Pada hari ini, jangan lewatkan kuasa kelahiran baru, saudara.
hanya karena masa lalu, saudara. Jangan, ya. Percayalah sama Tuhan. Ambil waktumu merenung, refleksikan dirimu dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kegagalan, pengalaman-pengalamanmu masalah membatasimu bertumbuh dalam ciptaan yang baru. Jangan biarkan kekecewaanmu membatasi pertumbuhanmu di dalam janjimu pada Tuhan. Kau akan setia sampai akhir hidupmu. Kau akan dipulihkan, masuk dalam rancangan. Kau tidak perlu takut, karena jemaat ini dipanggil untuk tujuan khusus. Bukan sekedar kumpul-kumpul rasa aman, bukan. Kau dipanggil untuk tujuan khusus. Ceritaku dan isi
tangan Tuhan atasmu hanya karena masa lalumu, karena bayang-bayang yang kau dengar setiap hari. Percayalah pada Tuhan. Amin. Berdoalah sejenak. Saatnya meninggalkan tempat ini dengan keberanian. Haleluya. Saatnya engkau mengerti benar akan perjanjian menjadi ciptaan yang baru. Dia serius menyelamatkan kita. Bapa yang telah menyerahkan anaknya bagi kita, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu untuk supaya kita bersama-sama dengan Dia dalam tujuannya. Tuhan, Kau berbicara lebih jauh. Bukan hanya itu, Roh Kudus, ubahkanlah kami semua. Ubahkan kami semua. Kami bergiat dalam new assignment, tugas baru bagi kami sebagai jemaat yang khusus di hati-Mu. Bapa, Engkau mengenalku.